ketika kita dalam keadaan tenang, ya artinya kita tidak diliputi dengan rasa khawatir, ketakutan, maka justru kemudahan-kemudahan itu akan menghampiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Oke, untuk kali ini saya masih bersama paman saya, Bapak Kiai Samsudin. Untuk kali ini saya akan minta beliau untuk sharing tentang fadilah atau manfaat sedekah ya. Dan ini juga berdasarkan pengalaman beliau yang pernah dialaminya sendiri. Oke Pak Samsudin, mungkin bisa diceritakan asal mulanya tentang sedekah yang pernah dialaminya waktu itu. Iya, sebetulnya kan sampean dewe kan pernah itu apa? Saya cerita tentang sedekah ya pada waktu itu. Jadi cuma ini sebagian ada yang sebetulnya nggak besar, sangat kecil saja menurut saya, kecil saja. Tapi pada waktu itu saya betul-betul kecepit. Kalau saya akan bicara ini itu kan karena awal-awal saya keluarga ya, maksud saya itu anak saya masih kecil-kecil waktu itu dalam umuran sekolah tingkatan apa itu SMP saja. SMP saja pada waktu itu. Kalau cerita tentang ini seolah-olah saya itu mengingat masa lalu lagi, kembali lagi ke padahal ya meskipun seharusnya nggak perlu diingat ya. Iya. Tapi ini kan untuk sharing, untuk berbagi sama teman-teman. Sebenarnya pengalaman itu pengalaman yang sangat pahit ya. Ya nggak apa-apa. Pahit sekali. Pada waktu itu saya awal-awal anak baru 2. Ya sekarang saya masih 2. Ya. Cuma pada waktu itu masih kecil, yang satu masih kecil, yang anak satu 2, istri satu. Masih iya. satu. Alhamdulillah sampai sekarang masih 1 juga. Begini. Saya itu suatu ketika itu kesulitan tentang keuangan. Ya. Baik, sampean bisa bayangkan, sampean juga tahu sendiri saya nggak pernah kerja. Ya. Memang nggak kerja sama sekali, nggak punya pendapatan, dan saya harus menyekolahkan anak. Ya. Artinya setiap hari kan memberikan uang saku. Iya, uang saku untuk kedua anak saya. Ya. Pada waktu itu uang saya tinggal, kalau nggak salah itu, saya lupa masalahnya, ini kejadiannya sekitar 13-an tahun atau 15-an tahun mungkin, 15-an tahun yang sudah. Pada waktu itu uang saya tinggal 30.000 rupiah yang ada di dompet. Iya. Ya, yang ada di dompet. Memang cuma itu ya punyanya ya? Punyanya cuma itu. Iya. Saya berpikir untuk ke depan saya bisa hari ini bisa memberikan uang saku ke anak saya untuk sekolah. Tapi besok bagaimana saya? Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Karena nggak tahu, nggak punya sumber pendapatan yang pasti kan? Iya, nggak punya sumber pendapatan yang pasti. Iya. Pada saat itu saya berpikir seperti itu. Wah, setelah ini saya harus bagaimana? Kalau ini sudah saya kasihkan anak saya, otomatis kan habis. Besoknya sudah nggak bisa kasih lagi secara logika kan gitu. Uang 30.000 itu kalau pada saat itu nilainya lumayan besar. Yeah. Saya katakan lumayan besar begini, pertimbangannya begini. Suatu ketika, ini saya boleh bicara cerita sebentar? Boleh ya. Pada waktu itu gaji orang yang unduh kacang, ambil kacang, unduh kacang itu, panen kacang itu 17.000. Saya ingat Mas itu. Kenapa saya masih ingat? Pada waktu itu saya juga pernah unduh kacang. Itu kan waktu panen. Waktu panen. Saya itu dapat gaji 17.000. Saya masih ingat kenapa? Iya. Digaji 17.000, yang 5.000 pada waktu itu bensin 5.000 sudah. 5.000 sudah. Yeah. Saya ajak anak saya yang kecil itu ke gedung DPR. Ya, ke gedung DPR. Lah, jajan coklat pada waktu itu. Harganya 12.000.
Artinya apa? 17.000 itu yang 5.000 untuk bensin, yang 12.000 untuk beli jajan anak saya. Harganya coklat pada waktu itu coklat keliling ya. Iya. Seperti itu. Nah, artinya kalau 30.000 uang saya berarti 2 kali kerja ya. Dua hari kerja. 2 hari kerja bedukan. Iya. Setengah hari kan. Setengah hari itu. Nah, saya lanjut. Pada waktu itu saya berpikir subuh itu, wah saya itu harus bagaimana itu. Saya hari ini mungkin saya bisa ngasih uang saku anak saya, tapi besok saya bagaimana. Padahal bukan saya pada waktu itu tidak cuma butuh uang saku saja, tapi butuh bagaimana belanja. Dapur tetap ngebul bagaimana. Oh, waktu itu masa sulit. Iya. Pada waktu itu masa sulit. Nah, setelah itu saya berpikir, wah kalau begini saya harus berbuat sesuatu ya kan. Sudah saya niatkan uang saya ini saya sedekahkan kepada orang. Nah, pada waktu itu saya berpikir saya harus kemana, siapa yang harus saya sedekahi. Malu pada diri sendiri saya saja begini kok. Mau sedekah sama orang itu loh. Secara logika kita sendiri butuh. Ya saya sendiri. Sedangkan uangnya ya cuma segitu. Uangnya cuma segitu, terus saya sedekahkan itu kan diterahin orang. Iya. Kebetulan pada waktu itu saya itu pergi sekitar jam 5:30 ya, saya berangkat naik sepeda motor, saya ke Menara dengan tujuan ke Menara Kudus. Menara Kudus ya? Iya, ke Menara Kudus. Ke makamnya Mbah Sunan Kudus. Ya, ke sana. Terus kebetulan di jalan antara dukuh saya dengan kerajaannya, itu ketemu orang mau ngunduh kacang. Dua orang, orang tua-tua gitu. Saya berpikir. Berarti jam 6 pagi ya Pak? Iya, itu musim orang mau berangkat ngunduh kacang itu. Iya. Saya pada waktu itu berpikir, apa yang enak saya kasihkan orang ini ya. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu, saya kasihkan orang ini saja ya. Saya khawatir orang itu tersinggung, saya kasih begitu saja. Saya hati-hati Mas, saya hati-hati untuk menghormati perasaan orang lain. Jadi nggak jadi. Setelah itu saya langsung ke Kudus. Saya nyampe ke Kudus. Di sana ada orang gendong anak itu. Gendong anak. Ya. Langsung ya. Bilangnya begini. Dikira saya sudah haji waktu itu. Jadi Pak Haji, sedekahnya. Mungkin itu juga jadi doanya juga ya. Ya mungkin itu. Amin. Ya. Karena saya sudah ada niatan untuk sedekah dari rumah sudah saya. Memang berniat uangnya mau disedekahkan. Memang saya niat saya sedekahkan, maka saya langsung saya ambilkan, saya kasihkan semua ya? Tanpa ada tersisa di dompet pada saat itu. Habis. Pada saya dikatakan putus asa ya. Bisa ya biar kalau habis sekalian. Setelah itu saya langsung pulang. Dari nggak langsung saya terus ziarah atau berarti nggak jadi ziarah ya? Nggak jadi. Setelah saya kasihkan sudah saya langsung pulang. Seandainya saya itu bayar parkir saja, seandainya ditarik parkir sudah nggak punya uang sama sekali. Kan udah habis tadi. Udah habis. Saya pulang. Setelah pulang, saya itu heran saya itu. Setelah dari sana, saya kan nggak punya uang. Iya. Tapi yang hadir itu di dalam hati itu ketenangan. Yang ketenangan itu kalau saya katakan itu yang nggak bisa saya beli ya. Iya. Ketenangan saya tenang kok. Tadi saya punya uang 30.000 itu, saya nggak tenang besok itu harus bagaimana saya. Iya. Ini malah uangnya sudah habis malah tenang. Berbalik ya. Berbalik rasanya itu. Saya tuh heran. Loh, kok malah tenang saya itu nggak berpikir besok harus sudah hilang sudah nggak ada pemikiran yang membuat kita khawatir sudah nggak ada ya. Iya, nggak ada sama sekali. Iya. Nah, itu menurut saya itu kedahsyatan sedekah. Jadi tidak bisa dinilai dengan uang. Ya. Ketika saya punya uang, ya memang sekecil itu, tapi sekecil itu pun sangat berharga menurut saya pada saat itu. Iya. Padahal banyak orang
ingin memperoleh ketenangan sampai mengeluarkan biaya, ikut training, seminar itu kan biayanya besar ya. Iya. Dan pada waktu itu saya sampai rumah saya malah tenang. Nggak berpikir lagi besok saya uang saku anak saya itu apa. Tapi dengan izin Allah saya juga nggak tahu itu. Cuma saya lupa uangnya dari mana. Ekonomi tetap jalan, semua jalan baik. Ada saja sumber keuangan itu. Ada saja sumber keuangan. Sehingga yang saya tuh tidak pernah pikirkan. Ya mas, logikanya kan begini. Orang itu kalau kerja dapat upah itu kan wajar ya. Iya. Pada saat itu saya tuh nggak kerja sama sekali, tapi perjalanan tetap berjalan. Yang membutuhkan uang saku tetap berjalan sesuai. Ekonomi tetap berjalan baik-baik. Pada waktu itu begitu. Iya. Saya nggak support lagi. Nah, alhamdulillah sampai saat ini bukan ini ngomong kosong ya. Iya. Alhamdulillah setelah itu dompet saya itu saya rasa satu kali pun nggak pernah kosong. Berapapun itu. Tapi nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong. Pada waktu itu saya pulang dari menara itu memang betul-betul kosong, nggak ada. Malah saya itu sempat berpikir pada waktu itu. Ini perlu saya sampaikan tuh apa enggak ini ya? Pada waktu berangkat itu saya sempat ada kucing nabrak ban saya itu. Pada waktu itu saya tuh, aduh kok begini perjalanan saya pada waktu itu begitu. Waktu itu masih mau berangkat. Wah, seperti biasanya kalau orang-orang kuno kan ini tanda-tanda kan. Ini tanda-tanda apa ini? Ada nabrak saya. Ini kok begini saya nih, ya, jangan-jangan kucing itu mati. Saya cuma gak lihat ke belakang lagi. Yang jelas saya itu fokus dengan mau itu tadi ya, sodako itu. Setelah itu saya pulang. Dan setelah itu saya merasa aman, merasa tentram di rumah. Ya saya sudah gak berpikir apa-apa lagi. Besok mau ada ada uang saku untuk anak saya, untuk bagaimana dapur ngebul. Saya nggak berpikir seperti itu. Intinya sudah terbebas dari pemikiran semacam itu ya. Iya, pada waktu itu saya betul-betul masa sulit sekali pada waktu itu keuangan saya nggak bekerja. Jadi jangan dinilai dari sekarang, maaf jangan dinilai dari sekarang. Mungkin bisa disimpulkan ini ya Pak Samsudin ya. Salah satu ya katakanlah kalau manfaat atau fadilah dari sedekah, mungkin hal pertama justru yang paling sangat paling bernilai misalnya ya. Itu mungkin ketenangan itu sendiri ya, hal pertama. Ketenangan itu sendiri Mas, yang tidak bisa saya beli. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kan gitu. Tidak bisa saya beli. Jadi itu merupakan fadl atau katakan itu tadi salah satu fadilah dari sedekah yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Nah, ya itu ketenangan hati yang itu yang mungkin fadilah saya kan nggak begitu ngaruh. Tapi kalau saya ada niatan memang, kalau saya sudah bahkan segini nanti biar jujur saja pada waktu itu saya bukan orang memang berharap saya jujur saya manusiawi lah. Ya berharap bukan istilah saya ikhlas terus saya nggak berharap enggak saya itu nggak munafik lah dalam waktu itu saya itu memang ada berharap jujur. Tapi mungkin kalau menurut saya berharapnya Pak Samsudin waktu itu ya berbeda dari mungkin yang orang awam dipikirkan, artinya tidak terlalu memaksakan harapan kan gitu. Artinya tetap disandarkan kepada tetap bersandar saya itu kan boleh saja. Boleh. Banyak sih orang-orang itu memberikan contoh dengan seolah-olah menagih kepada Allah, ya Allah saya itu sudah berbuat ini maka ini pintu goa supaya dibuka, itu kan ada juga itu seperti itu. Jadi kesimpulannya itu saya kira kedahsyatan sedekah itu bukan cuma melahirkan yang spontanitas berupa uang akan dikembalikan kepada biasanya kan uang itu tidak. Kalau di itu kan banyak orang yang sedekah nanti dibalas 7 kali lipat, 10 kali lipat. Ya, itu kan ranahnya kan orang berpikirnya ke materi kan gitu. Iya. Makanya itu. Ini beda lagi ya. Ketika saya diberikan ketenangan batin
nilai menurut saya itu nilai yang sudah tak terhingga. Ya. Dengan itu saya tenang. Justru dengan ketenangan itu akan melahirkan mungkin sumber-sumber. Ya. Itu mungkin begitu, saya mungkin saja itu. Ya, ada. Tapi ini kan berdasarkan pengalaman saya nih. Ya. Jadi bukan cerita. Jadi memang faktanya saya begitu yang. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya juga artinya ketika kita dalam keadaan tenang, ya artinya kita tidak diliputi dengan rasa khawatir, ketakutan, maka justru kemudian itu akan menghampiri kita. Ya, entah jalannya dari mana kan. Ya. Ya itu sudah nggak kita pikirkan lagi. Sudah tidak pikirkan lagi tentang bagaimana caranya. Seolah-olah kalau kita bagaimana seolah mendikte Allah itu ya. Allah. Sudah kita itu lakukan saja yang terbaik. Nanti Allah yang memberikan jalan, begitu saja. Begini, kebetulan ini dari program lembaga UBJIS NU UBJIS ya. UBJIS itu memberikan pembelajaran kepada semua Nahdliyin itu untuk dikasih kaleng infak. Jadi belajar untuk bersedekah dan nanti mungkin barokahnya manfaatnya juga akan banyak. Yeah. Selain itu mungkin akan menjadikan daerah tempat-tempat yang akan lebih barokah lagi ke depannya. Semoga begitu, Mas. Ya, menurut saya juga efeknya pasti akan memberkahi ya. Apapun yang kita lakukan tentang sedekah ini secara pribadi pasti ada dampak pada diri kita, dan secara umum juga akan efek dari sedekah itu juga akan keberkahannya itu akan dirasakan oleh semua orang. Oke, sampai di sini sekali lagi semoga bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih Pak Samsudin. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.